Operasi yang berikutnya adalah perkalian matriks. Nah, dua buah matriks dapat dikalikan apabila banyak kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, perlu diperhatikan kata kuncinya. Banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, kita lihat ya. Ini saya punya dua buah matriks. Matriks yang pertama berordo 2 kali 3. Dan matriks yang kedua berordo 3 kali 2. Ada 3 baris dan ada 2 kolom. Kalau yang pertama ada 2 baris dan ada 3 kolom. Nah, dua buah matriks ini dapat kita kalikan. Kenapa? Kita lihat banyaknya kolom. Nah, kolomnya mana? Ini kan baris, duanya baris. Nah, saya pakai ini dulu ya. Duanya baris dan tiganya kolom. Artinya, kolom pertama pada matriks pertama, kolom pada matriks pertama itu sama dengan baris pada matriks kedua. Gitu ya. Dan itu harus sama. Lihat di sini 3. Barisnya 3 pada kolom pada matriks kedua. Berarti kedua matriks ini dapat kita operasikan. Nah, kemudian untuk baris pada matriks pertama dan kolom pada matriks kedua itu merupakan hasil dari perkalian matriks tersebut. Jadi tadi syarat pertamanya adalah banyaknya kolom pada matriks pertama itu sama dengan baris pada matriks kedua, dan hasilnya adalah baris dengan kolom. Gitu ya. Nah, kita lihat. Berarti baris untuk mengalikannya, untuk mengoperasikannya, itu baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Nah, berarti A, B, C kita kalikan dengan G, I, K. Gimana caranya? Kita operasikan satu persatu. Nah, kita lihat dulu ya. Kita operasikan. Nah, A, B, C kita akan operasikan dengan G, I, K. Kita lihat satu-satu. A kita kalikan dengan G. A kita kalikan dengan G. Hasilnya apa? Hasilnya AG. Kemudian ditambah. Nah, B kita kalikan dengan yang mana? Dengan yang I. Nah, B kita kalikan dengan yang I. Hasilnya apa? Hasilnya BI. Tambah. Lagi. Berarti yang ketiga adalah C. Kita kalikannya dengan yang mana? Dengan yang K. C dikalikan dengan K. Nah, ini menjadi sebuah elemen. Nah, makanya di sini ada operasi penjumlahannya di sini. AG ditambah BI ditambah CK. Nah, ini menjadi sebuah elemen. Elemen untuk baris pertama, kolom pertama pada matriks hasil 2 kali 2. Bagaimana yang keduanya? Kita lihat. Baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua. Untuk apa? Untuk menentukan di sini. Untuk menentukan hasil pada baris pertama, kolom kedua. Nah, seperti sebelumnya, kita operasikan satu persatu. A kita kalikan dengan H. Jadi AH ditambah B kita kalikan dengan J. Nah, ditambah lagi C kita kalikan dengan I. Nah, L. C dikalikan dengan L. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk mengisi baris kedua kolom pertama? Kita lihat. D, E, F kita kalikan dengan G, I, K. Nah, operasinya sama. D dikalikan dengan G, E dikalikan dengan I, F dikalikan dengan K. Dan dijumlahkan. Begitupun untuk baris kedua, kolom kedua. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah sebuah matriks dengan ordo 2 kali 2. Nah, ini menjadi satu elemen, ini satu elemen, ini juga satu elemen, ini satu elemen.
Bagaimana dengan perkalian skalar? Nah, untuk perkalian skalar ini, suatu matriks dikalikan dengan suatu bilangan skalar. Misal, saya punya matriks 2 kali 3 dengan elemen A, B, C, dan D, E, F. Ordonya 2 kali 3. Kita kalikan skalar, skalarnya berapa? G. Nah, maka G kita kalikan dengan masing-masing elemen di dalam sini. G kita kalikan dengan A menjadi AG. G kita kalikan dengan B menjadi BG. C kita kalikan dengan G menjadi CG. Begitupun seterusnya. Gampang ya, kita tinggal mengoperasikannya saja. Di sini ada soal lanjutan. Tadi nomor 1. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nah, saya masih punya matriks yang sama dengan yang tadi. A itu 2, negatif 3, 1, dan 4. B, 4, negatif 1, 3, negatif 5. Dan C-nya itu adalah A transpos. Nah, kita akan mencari A, B itu berapa sih? Nah, A dikalikan dengan B. Yang nomor 2-nya, 2B dikurangi A. 2B, berarti ini perkaliannya skalar. 2B dikurangi A. Setengah A ditambah B. Negatif 4 dikalikan dengan A kurang B. Jadi cari dulu A kurang B, baru dikalikan skalar negatif 4. Nomor 3-nya, di sini ada 2A sama dengan 4, negatif 6, 10, 8. Kita akan mencari jadi matriks A itu berapa sih? Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Buatkan dulu matriks A sebagai elemen-elemen misal A, B, C, D. Nah, itu bisa kita peroleh ya. Nanti matriks A-nya bisa kita peroleh berapa. Begitupun yang nomor B. Sama. Nomor 4 ini kita bisa menentukan A, B, C, dan D dari matriks ini. Jadi ini ada matriks 4 dikalikan sebuah matriks dikurangi setengah dikalikan sebuah matriks sama dengan 3 dikalikan sebuah matriks. Nah, itu bisa kita cari A, B, dan C serta D-nya. Untuk nomor 5, di sini kita bisa menyederhanakan ada operasi. Ini yang nomor A itu matriks berordo 1 kali 2 dikalikan dengan matriks berordo 2 kali 1. Berapa hasilnya? Ada A, B, C, D, dan E. Kemudian ada nomor 6, itu punya 2 buah matriks. Yang ditanyakan adalah B dikali A, kemudian ditransposkan, dan A dikali B kemudian ditransposkan. Yang nomor 7, ini tetap mencari nilai A-nya berapa. Oke. Operasi pada matriks yang lain ada jenis yang seperti ini ya. Kita akan lihat. Kita bisa menentukan nilai X dan Y jika ada 2 buah kesamaan matriks, 2 buah kesamaan. Kesamaan yang pertama itu adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 2, 3, 4, dan 0. Kesamaan yang kedua, 3X ditambah 2Y sama dengan 2, negatif 1, dan 5. Nah, untuk menyelesaikannya, ini seperti menyelesaikan pada persamaan linear. Kita bisa menggunakan substitusi, eliminasi, seperti itu ya. Nah, langkah pertama, kita umpamakan dulu. Nah, kita umpamakan dulu 2X ditambah 3Y sama dengan 2, 3, 4, 0. Nah, ini bagian yang pertama ini menjadi persamaan pertama. Kemudian, bagian yang kedua ini menjadi persamaan yang kedua. Jadi kita punya 2 nih, 2 persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, 2X ditambah 3Y sama dengan 2, 3, 4, 0. Dan persamaan yang kedua, 3X ditambah 2Y sama dengan 2, negatif 1, 5. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ditanyakannya apa? Kita akan mencari nilai X dan Y. Bagaimana nilai X dan Y? Nah, kita akan gunakan, kita lihat, dari 2 kesamaan tersebut, kita akan samakan dulu. Nah, supaya bisa dieliminasi, kita akan samakan. Yang pertama, kita akan menghilangkan mana dulu nih? Nah, kita akan menghilangkan Y untuk memperoleh X. Maka koefisien untuk Y ini harus sama. Koefisien untuk Y ini harus sama.
Supaya sama, maka 3 dikalikan dengan 2, 2 dikalikan dengan 3. Nanti akan diperoleh 6Y. Keduanya menjadi 6Y. Karena yang kita inginkan adalah Y, maka semua pada persamaan pertama itu harus kita kalikan oleh 2. Masih ingat ya? Semuanya harus kita kalikan dengan 2. 2X dikali 2 menjadi 4X ditambah 3Y dikalikan dengan 2 menjadi 6Y sama dengan 2 dikalikan dengan 2 itu 4, 3 dikalikan dengan 6 itu 3 dikalikan dengan 2 itu 6, 4 dikalikan dengan 2 itu adalah 8 dan 0 dikalikan dengan 2 itu 0. Begitupun untuk matriks yang kedua, dikalikan dengan 3 diperoleh hasil seperti ini. Nah, sekarang Y-nya sudah sama kan? Yang atas 6Y, yang bawah 6Y. Untuk mengeliminasinya supaya habis, maka kita bisa mengoperasikannya dengan penjumlahan apa pengurangan supaya habis. Di atas positif 6Y, di bawah positif 6Y. Maka kita akan kurangkan. Nah, kita akan kurangkan menjadi habis. Sehingga kita peroleh 4X dikurangi 9X. 4X dikurangi 9X karena 6Y dan 6Y-nya habis. Yang matriksnya menjadi 4680 dikurangi matriks yang kedua, yaitu 6, negatif 6, negatif 3, dan 15. Silakan, bagi yang belum memahami, boleh diulang kembali dari langkah sebelumnya. Kita lanjutkan, kita operasikan. 4X dikurangi 9X menjadi negatif 5X. Sama dengan 4 dikurangi 6, negatif 2. Mengurangi 2 buah matriks, yaitu dengan mengurangi elemen-elemen yang letaknya sama. 6 dikurangi negatif 6, nah artinya 6 ditambah 6, jadi 12. 8 dikurangi negatif 3 itu 11. 0 dikurangi 15 itu negatif 15. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini masih 5, negatif 5X, sedangkan yang kita cari adalah X. Maka X-nya adalah, dengan demikian, setiap elemen pada matriks tersebut harus dibagi dengan negatif 5. Operasi perkalian itu dengan operasi pembagian itu memiliki sifat yang sama. Nah, artinya kita harus dibagi dengan 5 atau dikalikan dengan negatif 1/5. Gitu ya. Ini sama dengan dibagi negatif 5. Dibagi negatif 5 dikali dengan negatif 1/5 itu sama. Sehingga hasilnya adalah negatif 1/5 dikali negatif 2 menjadi positif 2/5 dan seterusnya. Baik. Nah, dengan demikian saya punya nilai X. Matriks X. Matriks X itu adalah 2/5, negatif 12/5, negatif 11/5, dan 3. Ini akan saya gunakan sebagai persamaan ketiga. X-nya sudah ada, kita tinggal mencari nilai Y atau matriks Y. Bagaimana untuk menentukan matriks Y? Berdasarkan persamaan 3, nah, kita masukkan, substitusikan persamaan 3 yang ini ke persamaan 1. Mana persamaan 1? Nah, yang ini. Boleh nggak ke persamaan yang kedua? Boleh. Nah, kenapa milihnya 1? Karena di sini positif-positif semua ya. Lebih mudah. Bu, saya mau masuknya kedua? Boleh. Sama saja. Ya. Kita akan lanjutkan. Persamaan yang ke-1 itu adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 2, 3, 4, 0. X-nya kita ganti dengan persamaan yang ketiga. Nah, dengan demikian bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kita operasikan. 2 dikali 2/5 menjadi 4/5. 2 dikali negatif 12/5 menjadi negatif 24/5. Dan 2 dikali negatif 11/5, 2 dikali 3. Ditambah 3Y sama dengan 2, 3, 4, 0. Nah, kita sebagaimana operasi penjumlahan 3Y, untuk memperoleh 3Y, maka matriks yang ini kita bisa jumlahkan atau kurangkan dengan matriks yang sama, gitu ya.
Ini bukan berarti pindah ruas. Nah, kalau dulu di sekolah disebutkannya pindah ruas, tapi ini artinya kayak kalkulus kemarin ya, kita jumlahkan atau kurangkan dengan dengan matriks yang sama. Kalau ruas kiri dijumlahkan dengan matriks yang sama, dikurangi dengan matriks yang sama, maka ini akan habis sifat yang kemarin, sifat yang tadi. A dikurangi A itu 0, habis ya. Nah, maka untuk yang ruas sebelah kanan ini akan ada negatif 4/5, negatif 24/5, negatif 22/5, dan 6. Nah, kalau begitu kita bisa operasikan yang sebelah kanan ini bisa kita operasikan menjadi operasi pengurangan matriks. Diperolehlah 2 kurang 4/5 menjadi 6/5. Gimana Bu menjadi 6/5? 2-nya kita buatkan dulu menjadi bentuk pecahan per 5. 2 menjadi berapa? Per 5. 10/5. 10 dikurangi 4. 6. 6/5. Begitu ya. Begitupun yang lainnya. Baik. Sehingga kita peroleh bahwa 3Y-nya itu adalah 6/5, 39/5, 42/5, dan negatif 6. Sehingga berarti kita punya Y-nya. Kalau punya Y-nya gimana? Kita tinggal bagi dengan 3. Semua elemennya kita bagi dengan 3. Maka dibagi dengan 3 itu sama dengan dikali 1/3. Kita tinggal operasikan skalar. Semuanya dikali 1/3. Nah, diperolehlah Y-nya 2/5, 13/5, 14/5, negatif 2. X-nya sudah ada, Y-nya sudah ada. Begitu ya. Nah, itu salah satu variasi dari operasi pada matriks. Nah, sekarang untuk latihan terakhir di hari ini, kita akan buat 5 pertanyaan berdasarkan matriks yang dibuat oleh masing-masing kelompok pada pertemuan sebelumnya. Kemarin kan kita di soal yang nomor 2 kalau tidak salah, kita membuat kita membuat matriks dari beberapa jenis matriksnya ya. Ada matriks 2x1, ada matriks 1x3, 2x3, 3x2, 3x3 gitu ya. Nah, kalian kan ada 2 kelompok nih. Kelompok 1 pasangannya dengan kelompok 2. Boleh menjumlahkan matriks 2x1 dengan matriks 2x1 dari kelompok yang lain. Dijumlahkan. Boleh nggak Bu saya mengoperasikannya dengan yang bikinan saya sendiri ditambahkan? Boleh. Pokoknya kita buat 5 pertanyaan berdasarkan yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Nah, kemudian kalau sudah dibuatkan pertanyaannya 5, kita berikan pertanyaan tersebut kepada kelompok pasangan kita. Berarti kelompok 1 itu diberikan kepada kelompok 3. Kelompok 1 diberikan kepada kelompok 2. Dan kelompok 2 diberikan kepada kelompok 3. Begitupun seterusnya, sebagaimana kemarin kita latihkan. Nah, dengan demikian, latihan yang ini harus dikirim ke LMS. Hasilnya dikirim ke LMS perwakilan kelompok. Baik ya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini mengenai operasi pada matriks. Untuk pertemuan berikutnya, disiapkan, dipelajari dulu di rumah, dibaca-baca lagi, boleh dicari dulu informasi-informasinya dari sumber-sumber yang lain untuk inverse matrix. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.